Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas kabare kedua tim ini yang lama-kelamaan ini ke Liga Terbawah Indonesia. Kapan juga naik kasta. Nah, siapa timnya? Oke, kita saksikan. Ya, selama ini kita sering membahas tim dari Persis Solo, Jawa Tengah, PSIS, sering membahas Persijap Jepara, PSCS Cilacap, sering membahas tim dari DIY, PSM Jogja ataupun PSS Sleman, sampai kita itu melupakan ada dua tim yang sebenarnya itu sangat berpotensi sekali di Jawa Tengah. Tetapi sayangnya kedua tim tersebut itu masih berada di kasta paling rendah Indonesia. Nah, kedua tim ini siapa dan bagaimana kok di kasta terendah itu ceritanya? Sebenarnya kedua tim ini juga mempunyai potensi yang sangat tinggi, punya stadion juga yang mumpuni, punya supporter juga dan lain-lain. Tapi kedua tim ini malah berada di kasta terendah Liga Indonesia atau kasta ketiga Liga Indonesia. Kali ini kita akan membahasnya ya. Nah, ini ada siapa tuh timnya? Ini ada Persiba Bantul dan PPSM Magelang. Ya benar ya John. Ketika kita sering membahas Jateng DIY ya, Persis, PSIS, PSCS, Persijap, PSIM, PSS. Kurang lengkap kalau tidak membahas PPSM Magelang dan Persiba Bantul. Nah, kenapa kok kita jarang sekali membahas Persiba Bantul dan PPSM Magelang? Ya karena memang kita kurangnya informasi pergerakan dari klub itu. Nah, selama ini kedua klub itu kan terprosok ke liga paling bawah di Indonesia. Nah, ya masalahnya juga kepengurusan, finansial, berbagai macam lah ya. Nah, jadi ya ginilah. Ya, sebenarnya kedua tim ini juga mempunyai potensi yang sangat tinggi. Kita juga pernah membahas masing-masing dari tim ini, yaitu ada PPSM Magelang, ada Persiba Bantul. Kita juga pernah membahas, tapi selama ini kita tunggu-tunggu kedua tim ini belum ada informasi-informasi yang menurut pandanganku itu bisa membaikkan tim ini, itu belum ada. Padahal tim ini juga sangat potensial. Ya mungkin saya masih memaklumi ya, karena masih di Liga 3 di Indonesia ini. Kalau kedua tim ini berada di Liga 2 ataupun Liga 1, kemungkinan ya bakal diminati oleh investor-investor. Seperti tim Liga 2 lah. Liga 2 itu seperti PSCS Cilacap itu kan juga sudah mulai diminati investor. Liga 2 itu sebenarnya sudah dilirik oleh para investor. Tetapi kedua tim ini malah berada di Liga 3 ya. Mungkin daya tariknya itu sangat kurang. Padahal kalau kita lihat Persiba Bantul itu punya Sultan Agung, stadion yang menurut pandanganku juga udah mumpuni dan punya sejarah panjang, yaitu Sultan Agung itu. Untuk Persiba Bantul sendiri sih waktu masih di Liga 1 era-era IPL waktu itu. Nah, terus PPSM Magelang sendiri ini juga tim tertua di Indonesia, salah satu tim tertua di Indonesia yang umurnya sekarang 100 tahunan. Tim tertua tetapi malah terpuruk di kasta terbawah. Ini menurut pandanganmu gimana tuh kedua tim ini tuh? Ya benar ya, Liga 2 lagi gencar-gencarnya investor masuk ya. Berapa konglomerat kaya raya bahkan masuk ke Liga 2. Ya kita lihat ada Erick Thohir di Persis Solo, ada Rans, Raffi Ahmad di Cilegon. Banyak lah ya, dan isu-isunya juga PSCS mau direkrut ekspansi Pak Gede Widiade. Nah, tapi kan kita lihat PPSM Magelang dan Persiba Bantul, mereka di Liga 3. Masalahnya itu, untuk kadang gini lah, investor itu berpikir kalau Liga 2 mau ke Liga 1 kan nggak jauh-jauh amat lah. Maksudnya masih bisa naik dan progresnya juga nggak terlalu lama. Tapi kalau startnya di Liga 3 ya itu investor bakal mikir-mikir. Itu Liga 3 aja zona zona provinsi, masih nanti ke zona nasional. Ke zona nasional masih promosi ke Liga 2. Ke Liga 2 juga nanti masih promosi ke Liga 1. Butuh waktu lama, butuh dana yang besar, dan investor juga nggak mau rugi banyak. Nah, itu juga problem daripada salah satu tim Liga 3 itu terlalu banyaknya zona. Saya juga tidak hafal di zona-zona Liga 3 itu, bahkan dari paling bawah itu ada, sebawahnya provinsi itu ada, dan lain-lain. Wah, ini sangat ya prosesnya sangat lama sekali ya. Mungkin kedua tim ini tuh
sebaiknya kalau saya sebaiknya itu suruh mengurus Pemkot setempat atau askot setempat. Yang penting itu pikirannya naik kasta terlebih dahulu. Nah, bisa membawa tim ini itu di Liga 2 terlebih dahulu. Nah, nanti setelah Liga 2 itu baru difikirkan bagaimana bisa ini bisa itu. Nah, tapi problemnya kedua tim ini itu Askot dan Pemkotnya itu sama-sama ya tahu sendiri kalau di Liga 3 itu mesti males ngurusi tim-tim kayak gini mesti ya. Padahal kedua tim ini tuh nanti ketika udah berada di Liga 2 daya jualnya dan daya tariknya itu sangat tinggi sekali. Apakah itu benar, Cuk? Oh iya, sebenarnya dulu itu kan ada isu-isu Pak Sukeno itu mau beli Persiba Bantul ya. Tapi sampai sekarang informasinya juga kita belum sampai ya. Apakah sudah ataukah belum ataukah jadi ataukah enggak ya. Pak Sukeno itu dulu kan Persiba Bantul masih di zona nasional ya. Akhirnya malah degradasi ke zona provinsi. Jadi Pak Sukeno ya nggak tahu ini mau jadi atau enggak. Kalau jadi itu bagus sekali karena Pak Sukeno juga pengalaman mengelola PSS itu sampai ke Liga 1 ya. Tapi kalau untuk sekarang kita kurang tahu sih. Ya betul sekali ya, kedua tim ini mempunyai potensi yang sangat tinggi, apalagi PPSM Magelang ini masih tim area Jateng. Kita juga sangat peduli dengan tim-tim area Jateng Raya ini. PPSM Magelang punya stadion Musuh Broto Magelang, itu yang sering dipakai PSIS Semarang waktu di Liga 1. Ya itu sebenarnya kandangnya PPSM Magelang, salah satu tim tertua di Indonesia yang sekarang itu terpuruk di Liga 3. Banyak yang tidak tahu saat ini. Nah, mungkin ini kita akan meng-up lagi tim ini tuh agar bisa naik ke Liga 2 ataupun bagaimana nanti caranya bisa ke Liga 2. Nah, saya akan telisik lagi lebih dalam tim ini nantinya untuk mendapatkan informasi-informasi tentang tim ini. Saya harapkan tim ini tuh dengan supporternya nanti bisa berunding dengan Pemkot setempat atau bagaimana untuk bisa membawa tim ini itu berjaya kembali itu loh. Maksudnya itu bisa naik ke kasta tertinggi lagi ataupun ya minimal banget lah ke kasta kedua. Sebenarnya nggak layak sekali kalian itu berada di kasta ketiga, itu sangat tidak layak sekali ya. Nah, dan saya harapkan nanti ketika di kasta kedua itu kan bisa jadi permusuhan antara sekota ini Magelang dan Persikama ini mungkin ya bisa lebur sendiri dan bisa ya seperti Persita lah, ketika beda kasta ataupun bagaimana nanti itu permusuhan itu sering memudar sendiri, nggak memanas terus dulu maksudnya. Mungkin di Pemkot sana juga seperti itu sih pemikirannya. Wah, udah Liga 3 susah ini pasti ini bayarnya gede kan gitu. Ya kalau berbicara soal PPSM, ini kan Stadion Jatidiri Semarang itu kan hampir selesai dan PSIS Semarang nanti balik lagi ke kotanya asal. Nah berarti kan otomatis Stadion Musuh Broto kan kosong ya. Nah nggak ada yang make. Nah ini kan markasnya PPSM Magelang. Nah kita berharap agar ya minimal promosi ke Liga 2 agar apa? Agar atmosfer Stadion Musuh Broto itu kembali lagi. Sayang banget loh ya, ini stadion bagus lah ya. Stadion Musuh Broto dan Stadion Sultan Agung stadion bagus. Padahal Persija Jakarta dulu sering memakai Stadion Sultan Agung juga di Liga 1. Nah ini kan sebenarnya kan stadion layak di Liga 1. Ya kita mungkin untuk targetnya itu berapa tahun ke depan itu ya nggak muluk-muluk. Maksudnya kita berharap itu mereka mentarget ke Liga 2 dulu lah ya. Untuk start awal, start apa ya? Start aman. Kalau mau ke Liga 1 nanti pikir lain waktu lah. Ya betul sekali ya, start amannya itu ketika berada di Liga 2. Nah di Liga 2 itu bisa menjadikan para investor-investor itu datang. Nah ya waktu di Liga 3 itu diurus Pemkot atau diurus pemerintah setempat nggak apa-apa itu, maksudnya itu bebas gitu. Yang penting kalian itu naik kasta terlebih dahulu, pemikirannya seperti itu aja dulu. Bagaimanapun carane, ibarat kata-kata BCS itu mbuh piye carane kudu Liga 1. Nah, kalau Liga 3 itu mbuh piye carane kudu Liga 2. Nah, nanti ketika sudah berada di Liga 2 itu sangat gampang sekali. Nah, saran saya itu kedua supporter ini segeralah menuntut ke pemerintahan kota setempat atau menuntut ke manajemen atau bagaimana. Pokoknya yang penting bawa tim ini itu ke Liga 2 terlebih dahulu, kan peluang lolos untuk masuk Liga 2 kan juga banyak ya. Maksudnya itu
juga tidak sedikit. Nah, kasihan ketika tim tertua di Liga Indonesia bahkan umurnya 100 tahun, nah itu berada di kasta tertiga, itu ya juga sangat kasihan. Padahal punya stadion yang mumpuni, supporter juga yang mumpuni. Nah itu ya, peluang untuk promosi ke Liga 2 itu sangat besar. Tapi kalau klub Liga 2 itu peluang untuk promosi ke Liga 1 berat. Karena apa? Karena saingannya untuk sekarang ini kan berat. Apalagi investor-investor Liga 2 masuk. Jadi persaingan masuk ke Liga 1 berat. Karena jatahnya cuma 3 atau 2 ya. Diperebutkan oleh banyak tim yang sangar-sangar. Tapi kalau dari Liga 3 ke Liga 2, nah itu malah nggak terlalu sulit. Apalagi jatahnya, slotnya itu juga banyak ya, 6 ya, 6. Terus ya kayaknya semua sama sih menurut saya. Liga 3 itu kualitasnya. Jadi untuk apa ya, ambisi promosi atau apa ya, maksudnya kans untuk promosi itu besar. ya, betul sekali ya. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang klub Liga 3 yang punya potensi di area Jateng dan DIY ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.